screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah. Baik, sebelumnya izinkan saya mengucapkan pantun. Boleh dibalas dengan emotikonnya, Bapak Ibu hebat, nggih? Jalan-jalan bermain pasir. Tidak terasa sampai malam. Saya, Bapak Ibu hebat yang sudah hadir, izinkan saya mengucapkan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Fitri Agustin. Saat ini saya guru di SD nomor 2 Tuban. Berikut adalah profil saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang wujudkan Merdeka Belajar dengan GLATI, yaitu Gerakan Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital. Nah, Bapak Ibu semua coba perhatikan di layar. Kira-kira Bu Ani, sebelumnya untuk berbaginya belum muncul Ibu di sini di layar. Oh, sebentar. Ya, Apakah sudah muncul, Bu Ajeng? belum Ibu. Atau mungkin kirim ke saya, boleh saya bantu Ibu? Sebentar. Sudah saya kirim, Bu Ajeng. Ya, baik. Ini udah tampil ini. Apakah sudah tampil saya? Ya, betul Ibu, sudah tampil. Sudah tak? Oke, baik. Mohon maaf ya. Baiklah. Nah, Bapak Ibu coba sekarang diperhatikan di layar. Itu ada gambar telepon dan gambar handphone. Kira-kira apa perbedaannya? Oke, bisa di room chat. Kira-kira apa sih perbedaannya? Nah, zaman dahulu kita telepon itu pasti dengan kabel ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa akan ada handphone. Nah, itu adalah adaptasi dari perkembangan teknologi. Sekarang kita lihat apakah berganti slide-nya? Apakah berganti? Berganti. Belum. Masih handphone dan juga telepon. Iya. Saya terkendali jaringan. Oh, oke. Baik. Mohon maaf ini jaringan saya naik turun. Baiklah, kita lihat di sekolah yang di sebelah ini, mohon maaf, ini adalah bukan tahun 2023. Yang ini adalah tahun 50-an. Nah, sedangkan yang sebelah adalah tahun 2024. Nah, kita lihat bahwa di tahun 50-an itu pembelajaran masih dengan berpusat pada guru. Sedangkan tahun 2024 kita melihat di Indonesia sepertinya tidak banyak yang berubah. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan penggunaan teknologi itu sangat kurang. Nah, apa itu media digital dalam pembelajaran? Media digital ialah media yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan informasi pembelajaran.
dapat berupa teks, audio, video, animasi, ataupun kombinasi semuanya. Nah, salah satunya yaitu MPI, yaitu Multimedia Pembelajaran Interaktif, yaitu media pembelajaran yang mencakup berbagai sumber dengan alat pengontrol yang terintegrasi menggabungkan banyak unsur, konvergen, teks, grafik, video, animasi, suara, dan yang lainnya. Nah, latar belakang dari pembuatan MPI adalah upaya saya dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Nah, di dalam MPI itu murid mempunyai banyak pilihan. Dia bisa memilih video, teks, ataupun gambar. Dan dalam MPI itu sudah lengkap, jadi murid bisa melakukan asesmen secara langsung. Mungkin saya akan sedikit memaparkan MPI saya. Apakah terlihat, Bu Ajeng? Selamat datang di media pembelajaran interaktif. Lihat Ibu Ana Perkenalkan sudah yang mulai. ini kalian. Ya, Untuk memulai, Nah, seperti ini MPI-nya. Jadi di sini murid mempunyai banyak pilihan dalam pembelajaran. Bisa berupa teks dan gambar. Jadi di sini murid yang suka membaca dia akan bisa memilih gambarnya. Nah, seperti ini. Bagi yang suka melihat video, nah bagi yang video dia akan melihat video secara langsung. Nah, mohon maaf ini jaringan saya agak down. Nah, seperti ini. Jadi langsung. hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mood. Nah, jadi murid mempunyai banyak pilihan untuk memilih pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, ada asesmennya juga. Nah, untuk MPI nanti akan disampaikan lebih detail tutorialnya bersama narasumber yang kedua yaitu Ibu Kemala. Nah, komponen yang harus ada di MPI salah satunya saya akan presentasikan. Nah, komponen yang wajib di MPI yang pertama itu adalah judul, identitas dari MPI kita, kemudian sasaran itu untuk murid kelas berapa, kemudian tujuan pembelajaran, yang keempat uraian materi, yang kelima latihan tes, yang keenam kreator itu yaitu kita sendiri, dan yang terakhir adalah referensi dari mana kita mendapat gambar atau videonya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Ajeng. Silakan Ibu Ajeng. Terima kasih Bu Ani. Wah, menarik sekali Bu MPI-nya. Sangat ceria ya buat untuk siswa-siswa kita. Kebetulan Bu Ani kalau boleh tahu ngajarnya di mana Ibu? Saya ngajar di SD, Bu. Jadi saya membuat MP itu memang saya sengaja untuk sesuai dengan kebutuhan murid SD. Karena murid SD kan gambar-gambar animasi seperti itu. Jadi memang saya sengaja membuatnya lebih colorful seperti itu, Ibu. Iya, Ibu Ani hebat Ibu. Ibu sudah bikin MPI sesuai kebutuhan murid. Semoga MPI-nya berkah dan lanjut ke MPI selanjutnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Oke. Anis. Kemudian berikutnya kita keep dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu peserta, kita keep dulu pertanyaannya. Yang sudah ada pertanyaan tolong dicatat dulu atau mungkin kalau lupa mau di chat di room chat Zoom boleh. Nanti kita waktu sesi tanya jawab kita akan tanyakan ke narsum-narsum hebat kita di sini. Baik untuk itu kita sambut pemateri kedua kita oleh Ibu Ira. Selamat sore Ibu Ira. Sepertinya Ibu Ira belum bisa hadir ya Bapak ya. Tadi sepertinya terpental ini Bapak. Kita cek-cek dulu nih. Atau mungkin ada yang sudah ada pertanyaan nih untuk Bu Ane. Boleh? Oke, Bapak Ibu.
Oke. Atau kita bisa langsung menuju pemateri ketiga dulu ya. Selamat sore Ibu Kemala. Selamat sore Bu Ajeng. Ya, Bu Kemala gimana nih naik untuk pemateri kedua nih? Bu Ira sepertinya sinyalnya juga jelek ini. Oke, siap Bu. Siap ya Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita menuju ke pemateri kedua yakni Ibu Kemala. Waktu dan tempat Zoom saya persilahkan Ibu Kemala. Terima kasih Bu Ajeng. Sebelumnya izin untuk share screen ya. Sudah terlihat Bu slide saya? Sudah Ibu sudah nampak. Oke. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua yang terhormat Pak PW. Mohon maaf Bapak, saya lebih nyaman memanggil Pak PW, bukan lupa nama aslinya, mohon maaf. Yang terhormat Pak PW, terima kasih atas eh, kesediaannya untuk memfasilitasi kami. Yang terhormat Ibu Ajeng selaku moderator pada webinar sore hari ini. Yang saya hormati pula rekan-rekan sahabat teknologi dari berbagai provinsi yang hari ini kita saling berkolaborasi untuk bisa membagikan praktik baik yang sudah kita lakukan selama mengikuti kegiatan pembatik ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Kemala Purnamutami. Saya mengajar di SD Negeri Sigamulya 1, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya Bu Anda dari Bali ya, kita beda pulau, beda daerah waktu juga ya Bu ya. Baik, tadi Bu Anda sudah membagikan praktik baiknya mengenai penggunaan MPI dengan Canva ya dalam pembelajaran di kelas Bu Anda yang sangat luar biasa. Mohon izin juga Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan bagaimana pemanfaatan MPI yang sudah saya buat menggunakan articulate storyline pada pembelajaran di kelas saya, yaitu kebetulan saya mengajar di SD kelas 5. Jadi MPI ini memang saya buat di pembatik level 3 kemarin pada mata pelajaran IPAS materi magnet. Jadi nanti saya juga akan sedikit spill mengenai MPI yang saya buat. Oke, tadi sudah dijelaskan Bu Ana juga bahwa MPI ini adalah media yang menggabungkan banyak unsur. Jadi kalau mungkin selama ini saya yakin Bapak Ibu juga dalam mengajar tidak serta-merta hanya menggunakan satu sumber belajar saja, misalnya buku teks saja. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah menggunakan berbagai sumber belajar. Namun mungkin ada juga yang belum pernah menggunakan MPI atau belum mengenal MPI. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, dalam MPI ini jadi tidak hanya ada audionya saja atau berupa gambar saja, video saja. Kalau misalnya kita menyajikan materi ke peserta didik hanya dengan berbantuan video, berarti itu bukan termasuk MPI. Karena MPI ini adalah multimedia. Jadi kalau multi berarti kan medianya lebih dari satu. Jadi di dalam MPI itu ada videonya, ada audio, ada gambar, teks, dan sebagainya. Kemudian yang menjadi ciri khas dari MPI dengan media yang lain adalah adanya alat pengontrol atau tombol-tombol navigasi yang bisa digunakan secara interaktif oleh peserta didik. Jadi bedanya ketika anak menonton video itu kan anak hanya bisa stop atau pause dan sebagainya, tutup videonya sudah. Tapi kalau di MPI itu ada tombol next, tombol back, home dan sebagainya. Kemudian misalnya dalam penilaian instrumennya juga di situ bisa memunculkan nilai. Nah, itu bedanya MPI dengan media yang lain, yaitu ada alat pengontrolnya. Nah, ini dia media pendukung MPI. Tadi ada gambarnya atau foto yang kita gunakan untuk memperjelas materinya, karena kalau hanya teks, itu nanti tidak ada bedanya dengan buku teks ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam MPI kita gunakan foto atau gambar. Kemudian ada videonya.
Nah, video ini bisa kita buat sendiri, kemudian kita masukkan ke dalam MPI, atau bisa juga kita mengambil video dari YouTube yang sudah dibuat oleh orang lain. Namun ketika kita menggunakan hasil karya orang lain, jangan lupa kita harus cantumkan sumbernya di dalam MPI tersebut. Jadi MPI yang kita buat tidak dicap sebagai plagiasi gitu ya. Ada videonya, kemudian kita juga bisa memasukkan audionya. Audionya bisa menggunakan suara kita atau bisa kita kolaborasi dengan peserta didik kita seperti yang saya lakukan. Saya kolaborasi dengan siswa saya untuk mengisi MPI yang saya buat. Atau bisa juga kalau sekarang sudah zamannya zaman enak gitu ya, kita mau memasukkan suara dalam video atau dalam MPI, bisa berbantuan AI juga bisa. Kemudian di dalam MPI kita bisa memasukkan diagram, kemudian animasi atau gambar yang bisa bergerak. Nah, ini khusus apalagi kalau anak SD itu ya, seperti tadi disampaikan Bu Ane, anak SD itu sukanya yang banyak ilustrasinya, banyak gambarnya, animasi, warna-warna yang mendukung. Kemudian MPI juga ada simulasinya. Kemudian unsur di dalam MPI. MPI unsurnya yang pertama adalah pembelajaran. Kenapa? Karena jelas MPI adalah sebagai media pembelajaran. Alat bantu untuk mendukung proses pembelajaran supaya siswa bisa lebih paham dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Ini adalah media bantu. Jadi di situ MPI bisa digunakan siswa ketika belajar di dalam kelas bersama dengan guru dan teman-temannya, dan juga MPI ini bisa digunakan secara mandiri oleh siswa untuk belajar di rumah. Namun tentu ketika anak menggunakan MPI sebagai media belajar di rumah, kita harus bisa mengontrolnya dengan kerjasama dengan orang tua ya. Jadi kita bisa meminta orang tua untuk bisa mengawasi anak ketika belajar menggunakan handphone. Kemudian di dalam MPI ada multimedia. Tadi sudah saya jelaskan bahwa lebih dari satu media yang ada dalam MPI. Selanjutnya adalah konvergensi media. Artinya media-media yang kita masukkan atau aset-aset yang kita siapkan itu kita gabung, kita satukan menjadi satu media, yaitu MPI. Dan selanjutnya adalah interaktivitas. Nah tadi ya, ini salah satu atau ini menjadi ciri khas dari MPI yang membedakan dengan media lain, yaitu adanya interaktivitas. Adanya tombol-tombol yang bisa anak gunakan sebagai interaksi dia dengan media yang digunakan. Jadi kalau misalnya anak hanya membaca buku teks, itu kan tidak ada interaksi antara anak dengan buku teks itu. Dia hanya membaca, atau mungkin menonton video juga anak hanya menonton video. Tidak ada interaksi yang dilakukan, artinya tidak ada umpan balik yang diberikan oleh media yang sedang digunakan. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh platform atau aplikasi atau software yang bisa kita gunakan untuk membuat MPI. Yang mungkin di antara ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, ada Google Site. Ini Google Site ternyata bisa untuk membuat MPI juga Bapak Ibu. Biasanya kita gunakan mungkin untuk portofolio ya. Apalagi yang mengikuti pendidikan guru penggerak itu tidak asing lagi dengan Google Site untuk mengumpulkan hasil-hasil selama mengikuti PGP. Kemudian ada PowerPoint. Nah, ini tentu sudah nggak asing lagi nih bagi Bapak Ibu sering menggunakan. PowerPoint bisa kita gunakan untuk membuat MPI dengan diintegrasikan dengan iSpring. Kemudian ada Genially, ada SAC, Smart Apps Creator, kemudian ada Articulate Storyline, ada Canva, dan ada Lumi. Di antara semua ini, mungkin yang menjadi teman Bapak Ibu sehari-hari dalam membuat media pembelajaran itu adalah Canva ya, yang sudah tidak asing lagi. Kita sering menggunakan Canva karena di situ banyak sekali elemen-elemen gratis yang bisa kita gunakan apabila kita mengakses Canva menggunakan akun belajar IT. Nah, Bapak Ibu, dari sekian contoh platform yang bisa kita gunakan untuk membuat MPI, di sini saya akan berfokus pada AS atau Articulate Storyline. Nah, kelebihan MPI menggunakan Articulate Storyline ini yang saya rasakan dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah pernah menggunakan AS. Fitur AS itu lebih cukup lengkap
dan fleksibel. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal AS ini secara tampilan itu sama dengan PowerPoint. Hanya bedanya kalau di sini ada trigger-trigger khusus yang tidak ada di PowerPoint, seperti misal memasukkan nama, nanti di dalam MPI-nya anak bisa memasukkan nama, nah itu kan tidak ada di PowerPoint. Nah itu ada fitur khususnya. Kemudian kualitas outputnya tinggi. Jadi MPI atau media yang dibuat menggunakan AS itu kualitasnya bagus. Kemudian di dalam AS kita bisa bisa membuat MPI dengan adanya tracking dan laporan. Jadi misal anak mengerjakan soal gitu ya yang kita buat di dalam MPI tersebut, kita bisa melihat nilai yang didapat oleh anak. Jadi ada settingan atau pengaturan tertentu yang bisa kita buat supaya soal-soal yang dijawab benar atau salah oleh peserta didik itu ada nilainya atau ada skornya. Kemudian kekurangan MPI dengan AS. Kekurangannya yang pertama adalah apabila kita baru awal begitu mengenal AS, mungkin akan merasa kesulitan. Walaupun secara tampilan itu sama, secara menu-menunya juga sama dengan hampir sama dengan PowerPoint, namun kalau memang baru awal, baru pemula itu merasa membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa belajar atau memahami menu-menu apa saja yang bisa kita gunakan di dalam AS ini. Kemudian lisensi. Jadi sebenarnya AS ini sama seperti SAC. Jadi ada lisensinya. Kita ketika menggunakan software ini harus berbayar. Kalau misalnya mau yang gratis atau trial itu hanya berlaku 30 hari. Namun ada cara khusus zaman sekarang itu kan mudah sekali ya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang gratis. AS pun ada caranya untuk supaya kita bisa mengaksesnya secara gratis. Jadi setelah 30 hari kita masih bisa pakai. Kemudian sumber daya komputernya ketika kita akan menginstal AS ini di laptop atau di komputer itu pastikan spek laptop kita itu memadai. Jadi masih bisa untuk menginstal. Nah, ini mohon izin, ini saya spill sedikit untuk MPI saya. Oke, jadi Bapak Ibu, MPI yang saya buat menggunakan AS ini saya beri nama PIKA. Jadi PIKA ini sebenarnya adalah akronim dari Platform Interaktif, Komprehensif, dan Asik. Namun di dalam MPI yang saya buat ini, PIKA ini saya jadikan menjadi karakter atau tokoh yang menjadi ikon dalam aplikasi tersebut, dalam MPI tersebut. Jadi Pika ini nantinya akan saya kembangkan. Ini Pika yang pertama adalah Pika mengenal magnet. Mari kita mengenal magnet. Kemudian, nah ini. Nah ini mari kita mengenal magnet. Jadi khusus untuk materi magnet. Kemudian nanti saya akan mengembangkan. Ini harapan saya. Semoga ini juga untuk menjadi motivasi bagi saya akan mengembangkan pika-pika yang selanjutnya, pika seri 2 dan selanjutnya begitu. Nah, MP yang sudah saya buat ini saya bagikan juga di PMM, Bapak Ibu, di bukti karya PMM. Waktu itu memang sebagai syarat untuk tugas akhir di level 3 ya, pembatik level 3 ini saya masukkan ke dalam PMM. Mohon izin Bu Ajeng, masih ada waktu untuk saya tidak ya? Atau sudah habis? Masih ada Bu sekitar sampai 15.50. 15.50. Oke.
Di sini saya izin untuk membuka ini ya Bu ya, MPI saya ya Bu ya. Bentar. Jadi untuk MPI saya ini memang bisa diakses secara online, namun Bapak Ibu untuk sudah nampak ya Bu ya. Untuk hmm, publish AS ini selain bisa diakses secara online juga bisa diakses secara offline apabila kita namun ada aplikasi pihak ketiga untuk membuat supaya bisa diinstal di HP. Ini saya izin untuk Tiga, platform interaktif, komprehensif, dan asik. Nah, ini salah satu kelebihan dari MPI menggunakan AS, Bapak Ibu. Kita bisa membuat kolom nama yang harus dimasukkan peserta didik. Apabila dia mengklik login sebelum memasukkan namanya, maka tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Jadi misalkan saya tulis Ayu. Nah, ini baru bisa Hai, masuk. Tiga, platform interaktif, komprehensif, dan asik. Aku akan menjadi teman belajarmu. Kamu bisa berinteraksi denganku kapanpun dan dimanapun. Kali ini aku akan menjadi temanmu untuk mengenal magnet. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, saya meminta tolong salah satu murid saya untuk mengisi suara di sini. Tadi ketika saya mengetikkan nama Ayu, maka di sini akan muncul nama Ayu juga. Mari mengenal magnet. Silakan pilih menunya. Di sini ada beberapa menu, mulai dari petunjuk. Ini merupakan bagian atau unsur-unsur yang harus ada dalam MPI ya Bapak Ibu ya. Petunjuk-petunjuk itu isinya apa? Petunjuk adalah tombol-tombol navigasinya. Kadang murid kita itu kan masih bingung, ini fungsinya untuk apa? Kalau kita orang dewasa mungkin sudah paham. Kalau gambarnya rumah berarti kembali ke halaman awal. Ini panahnya ke kanan berarti selanjutnya. Tapi saya temui ketika peserta didik saya menggunakan MPI ini, walaupun di sini sudah saya sajikan fungsi-fungsi dari masing-masing tombol, mereka masih tetap bertanya, kalau mau kembali pencetnya yang mana Bu? Kayak gitu. Nah, jadi ini harus kita masukkan. Pilih menunya. Kemudian tujuan pembelajarannya juga harus ada, supaya anak juga tahu. Nanti tujuan saya belajar menggunakan MPI ini tuh supaya apa? Supaya saya bisa Silakan pilih apa? menunya. Kemudian video. Nah, video ini kebetulan saya ambil dari YouTube dan ketika videonya di play itu tidak akan keluar dari MPI ini. Jadi videonya memang kita masukkan ke dalam MPI-nya. Namun kita bisa masukkan linknya Bapak Ibu. Silakan pilih menu. Ada materi, di sini materinya apa saja yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, ini anak tinggal pilih menunya. Silakan pilih menu. Kemudian kuis. Nah, kuis ini tinggal drag and drop gitu ya. Ini saya asal aja. Ini saya asal masukkan. Kemudian baca hasil. Nah, akan muncul skornya. Dan kembali ke menu. Silakan pilih menunya. Ada assessment. Sahabat Tika, waktunya kita mengerjakan asesmen. Jadi nama yang tadi di awal dimasukkan itu akan ngikut ke halaman-halaman berikutnya. Di sini kita harus beri petunjuk mengenai asesmen yang harus dikerjakan anak.
Nah, ini tinggal pilih jawabannya mana, begitu ya. Dan seterusnya, ini saya next saja. Ini kita juga bisa menyeting apabila belum dijawab, ini tidak bisa selanjutnya. Ini saya next saja. Kemudian setelah selesai, kita bisa masukkan tombol cek nilai. Nah, ini kita setting nilai anak berapa, nilai minimalnya atau KKM-nya berapa. Ini ada tampilan apabila anak berhasil mencapai nilai batas minimal atau tidak. Kemudian tinjau soal yang saya tipe. Tinjau soal, kemudian ada kerjakan ulang. Anak bisa mengerjakan ulang apabila nilainya tidak sesuai dengan belum mencapai KKM. Kemudian ini referensi yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu wajib ada referensinya, karena di sini saya memasukkan materi atau bahan-bahan MPI-nya itu mengambil dari beberapa sumber. Ini dari buku, saya masukkan buku apa. Kemudian dari internet, alamatnya mana saja. Nah, ini salah satu kelebihan juga di AS ya, ada kita bisa scroll begini. Jadi misalnya tulisannya panjang, nggak perlu dibuat sampai 2-3 halaman. Cukup 1 halaman, tinggal di scrolling saja. Kemudian gambarnya ngambil di mana, musiknya, videonya. Gitu. Kemudian pengembang, jangan lupa pengembang itu siapa yang membuat kita, kreatornya. Mengembangkan. Nah, ini kita masukkan nama kita atau biografi kita dan sebagainya. Ini MPI yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Maaf, salah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih banyak kekurangan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan pada sesi jawab setelah semua narasumber membagikan praktik baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ajeng. Terima kasih Bu Ajeng. Sama-sama Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, dua narasumber kita keren-keren Bapak Ibu untuk karya-karyanya hebat sekali. Kita di sini beruntung ya ikut mendengarkan, ikut menyaksikan ini terkait eh, praktik ya, berbagi praktik baiknya oleh Ibu Kemala dan juga Bu Emy. Nih Bapak Ibu, kira-kira di sini masih semangat tidak ya? Atau Mas sudah sambil setir motor ini atau mau pulang atau masih mengajar Bapak Ibu? Kira-kira yang menyimak nih 1 sampai 5 semangatnya gimana nih Bapak Ibu? Boleh diketik di kolom chat dulu Bapak Ibu sebelum kita ke narasumber ke 3 dan juga ke 4 kita yang juga pastinya hebat-hebat. Semangatnya masih 5. Oke, keren-keren. Wih, lanjut katanya, yuk gas gitu kan ya. Bapak Ibu keren-keren sini ya, tidak kalah eh, semangatnya dari siswa-siswa kita. Langsung saja tanpa mengurangi waktu kita, mari kita persilakan Ibu Ira Parmeswari Tumewu. Selamat sore Ibu Ira. Ya, halo selamat sore Bu Ajeng. Iya, Ibu sore. Gimana Ibu tadi? Ada terkendala sesuatu kah tadi? Iya Bu, jadi tadi pas listrik mati langsung gas ke 2 desa berikutnya buat cari jaringan. Masya Allah, keren-keren nih. Keren nih Bapak Ibu, Ibu Ira. Semangatnya mau menularkan praktik baiknya ke Bapak Ibu sekalian. Oke, Ibu Ira, kalau begitu waktu dan tempat di Zoom saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Ajeng ya. Ya, Izin saya share screen. Ya, sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? sudah Ibu Ira. Iya, oke. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Ibu guru hebat yang sudah tergabung dalam room di sore hari ini. Salam sehat dan bahagia semuanya. Tadi sudah banyak yang
komennya masih semangat ya Bu Ajeng ya. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu, saya terlambat masuk room tadi karena di tempat saya listriknya mati. Jadi saya harus ada jarak 2 desa untuk menuju ke tempat ini buat berbagi praktik baik bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, saat ini saya mau berbagi praktik baik tentang seru belajar karena si beta cantik. Ya, ini merupakan sebuah akronim yang berarti inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan kecanggihan TIK. Ya, ini saya punya agenda berbagi yang ingin saya bagikan bersama dengan Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama tentang pemanfaatan platform digital. Dan yang kedua tentang multimedia pembelajaran interaktif. Yang khusus saya bawakan adalah dengan menggunakan media Canva. Nah, Bapak Ibu berbicara platform digital, pastinya kita semua sudah pernah menggunakan platform-platform digital dalam pembelajaran kita. Apalagi ada platform pembelajaran melalui PMM, kita bisa mencari sumber-sumber inspirasi untuk kita mengelola pembelajaran yang ada. Nah, berbicara pembelajaran berdiferensiasi, saya tidak akan membahas panjang lebar di sini karena pastinya Bapak Ibu guru semua sudah tahu bahkan sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan bisa juga kita belajar lewat PMM atau platform-platform digital lainnya dari YouTube atau video pembelajaran dari TikTok. Jadi saya di sini hanya mengulas sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya kita tahu mengakomodir kebutuhan siswa. Di antaranya minat belajar, kesiapan belajar, bahkan profil belajar siswa itu sendiri. Nah, saya punya pertanyaan. Mengapa seorang guru harus punya inovasi? Saya minta ada salah satu guru yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Atau di kolom chat saja, disilahkan. Jadi mengapa seorang guru itu harus punya inovasi? Iya, biar kelasnya tidak bosan. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Karena anak semakin kreatif, agar pembelajaran tidak membosankan dan lebih bermakna. Oh, luar biasa sekali. Untuk menarik minat belajar murid. Wah, semangat Bapak Ibu luar biasa. Ini banyak yang masuk ke halaman komentar ya. Karena guru harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi agar pembelajaran menyenangkan. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya ingin berbagi praktik baik di sini. Nah, dari situasi yang saya dapatkan di tempat saya atau di sekolah saya itu, gaya belajar siswa monoton, tidak berkembang. Materi yang diajarkan tidak sepenuhnya dipahami dengan benar. Jadi ketika kita memberi materi, setelah ditanyakan kembali, mereka kurang paham. Padahal contohnya, misalkan sudah 2 kali kita bahas materi tersebut, tetapi belum juga dipahami dengan benar. Selanjutnya ada rendahnya minat belajar siswa, sehingga berdampak pada hasil belajar pastinya. Dan guru yang tidak mengembangkan potensi diri dalam penggunaan TIK. Ya, sebelumnya saya pun seperti itu, hanya menggunakan buku cetak untuk mengajar dan tidak mengembangkan diri menggunakan pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Nah, ini salah satu dokumentasi saya ketika saya menerapkan pembelajaran yang monoton, yang itu-itu saja, yang hanya bersumber pada buku cetak dan belum mengupgrade kompetensi untuk menggunakan pemanfaatan TIK. Nah, ini ada tantangan yang saya hadapi.
Yang pertama, ketika mempersiapkan rancangan pembelajaran yang inovatif, pastinya membutuhkan manajemen waktu yang tepat. Tidak semudah berapa menit saja selesai MPI-nya ya Bapak Ibu. Kita butuh waktu untuk berkonsentrasi menyiapkan materi yang ada agar tepat sasaran. Berikut ada peralatan TIK yang kurang memadai. Ya, ini maksudnya termasuk juga sarana dan prasarana di sekolah masih terbatas. Dan juga di sekolah kami hanya menggunakan jaringan WiFi. Kalau menggunakan jaringan seluler hanya di titik-titik tertentu, Bapak Ibu, kita bisa menggunakannya. Dan selanjutnya, guru butuh pelatihan tentang cara menggunakan dan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Karena kalau kita tidak mampu mengintegrasikan, tidak mampu menggunakan, bagaimana peserta didik bisa menggunakan itu? Karena kita yang akan memfasilitasi mereka dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik yang belum terbiasa dan bahkan kurang paham cara menggunakan teknologi digital. Jadi karena guru-guru di sekolah kurang menerapkan pembelajaran berbasis TIK, jadi peserta didik pun belum terbiasa menggunakan alat-alat teknologi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Itu tantangan yang saya hadapi. Nah, bagaimana agar siswa aktif dan seru belajar? Saya buatkan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Ini pun menjadi tugas di level 3 pembatik tahun 2024 ini, yaitu level kreasi. Nah, sedikit saya mengulas tentang multimedia, yaitu penggunaan berbagai media, seperti teks, foto, video, audio, animasi, dan grafis. Dan interaktif melibatkan partisipasi aktif pengguna dalam hal ini siswa dalam pembelajaran. Dan MPI sendiri merupakan alat bantu belajar efektif yang dapat membantu Bapak Ibu guru dalam mengolah materi pembelajaran. Nah, tujuan saya membuatkan MPI ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Nah, ini ada dokumentasi tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Ketika saya mulai memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, anak-anak lebih antusias Bapak Ibu untuk belajar. Nah, media apa saja yang dapat digunakan untuk membuat MPI? Di sini saya pun memperkenalkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat MPI ini. Ada PowerPoint, ada Google Slide, Google Sites, ada Canva, ada Genially, ada Articulate Storyline, Smart Apps Creator, Lumi, bahkan Scratch. Nah, Bapak Ibu bisa explore lebih lagi untuk materi-materi yang ingin Bapak Ibu tampilkan dalam MPI menggunakan media yang ada. Kalau saat ini saya lebih khusus menggunakan media Canva. Ya, aksi yang saya lakukan, yang pertama mencari sumber inspirasi lewat platform Merdeka Mengajar. Di sana ada banyak ya Bapak Ibu yang bisa kita ambil contoh, kita amati, tiru, dan modifikasi. Ada video inspirasi, bukti karya, bahkan pun ide praktik. Dan selanjutnya, saya mulai menyusun rancangan pembelajaran berbasis teknologi digital yang kreatif dan inovatif. Nah, platform digital yang saya gunakan dalam membuat MPI ini, yang pertama Merdeka Mengajar. Ya, ini untuk tadi saya sudah katakan untuk mencari inspirasi. Selanjutnya ada Google, tambahan-tambahannya kita buat cari materi ya Bapak Ibu. Ada juga YouTube. YouTube saya gunakan untuk menautkan video pembelajaran atau apa yang bisa kita masukkan ke dalam MPI. Boleh juga kita gunakan untuk mempelajari tutorial cara membuat MPI, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Canva, media utama yang saya gunakan dalam pembuatan MPI. Saya juga menggunakan quizzes di akhir MPI saya, biar pembelajaran lebih menarik lagi. Dan ada Filmora untuk saya gunakan mengedit audio bahkan video.
Nah, ini contoh tampilan awal MPI yang saya buat. Saya beri judul PAM Sister, Pahami Sistem Komputer. Karena kebetulan saya mengajar informatika, saya mengangkat materi yang ada di kelas 10 dan saya beri nama PAM Sister. Nah, ini tampilan menunya. Bisa lebih fleksibel lagi kalau Bapak Ibu ingin membuat lewat media Canva, bisa ditambah dengan yang lain-lain, tapi untuk sementara yang saya buat di level 3 seperti ini. Nah, saya punya barcode yang bisa Bapak Ibu scan jika Bapak Ibu ingin melihat MPI yang telah saya kreasikan. Karena kalau saya menjelaskan cara pembuatan secara rinci satu persatu di sini, nanti habis waktunya ya, Bu Ajeng ya. Jadi saya tampilkan barcode, Bapak Ibu bisa scan dan bisa melihat contoh MPI yang saya buat. Ya, ini saya punya tutorial membuat MPI dengan Canva. Bapak Ibu bisa buka di akun YouTube saya dan di situ ada video yang sudah saya buat membuat tutorial MPI secara sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lagi untuk membuat yang lebih sempurna dari tutorial yang saya buat ini. Nah, refleksi. Refleksi yang ada, pertama fokus pada kebutuhan belajar siswa. Jadi ketika kita melakukan menerapkan MPI ini dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita harus fokus dulu pada kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya, MPI ini menciptakan pengalaman belajar siswa yang bermakna. Baru ada lagi hasil belajar siswa mulai terjadi peningkatan. Rekan guru yang lain mulai tertarik menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Nah, ini Bapak Ibu poin yang rekan guru sudah ada ketika saya berbagi praktik baik di sekolah saya, di komunitas belajar kami. Sudah ada 2 guru yang mulai ingin membuat MPI menggunakan media Canva. Jadi yang satunya sudah hampir selesai, yang satu sudah 50% lah dibuat. Berarti kita punya manfaat bagi rekan sejawat dan mereka ingin mempraktekkan hasil karya kita atau penggunaan media pembelajaran interaktif ini dalam pembelajaran kelas mereka. Dan yang terakhir, peserta didik sangat antusias dengan asesmen yang diberikan lewat pemanfaatan platform digital. Nah, Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit di sekolah saya. Anak-anak kalau mau masuk kelas, apalagi saya menggunakan lab komputer karena jaringan yang bagus ada di sana dan harus berpindah tempat dari kelas mereka. Ketika dipanggil, mereka itu harus berulang-ulang kali dipanggil baru datang ke kelas pembelajaran saya. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya menerapkan MPI dalam pembelajaran, pertemuan selanjutnya saya belum panggil mereka sudah siap di depan lab komputer. Dan ketika masuk di ruangan, anak-anak langsung request maunya game quizzes atau maunya Bu pakai word wall. Nah, mereka sudah mengeksplor lebih lagi untuk para siswa. Bahkan sudah bel pergantian jam, anak-anak ini sudah tidak mau keluar dari kelas saya. Karena mungkin pembelajaran yang lain masih monoton, belum menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Maka dari itu ketika kita memunculkan inovasi-inovasi yang baru tentang teknologi yang ada, mereka lebih tertarik. Karena ada tampilan yang menarik dari grafik, gambar, audio, bahkan video pembelajaran yang telah kita buat. Nah, yang terakhir saya punya kesimpulan, pembelajaran yang menyenangkan dapat kita ciptakan sendiri, yaitu dengan mengakomodir kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikan teknologi digital, salah satunya dengan MPI. Berikut dapat membantu siswa mengembangkan kreativitas, bekerja sama, dan dapat belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, membantu guru dan siswa mengembangkan keterampilan TIK.
Iya, itu sekilas berbagi praktik baik dari saya, Bapak Ibu. Nanti mungkin berkembang lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih untuk keikutsertaannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan saya kembalikan kepada Bu Ajeng. Terima kasih Ibu Ira. Wah, sangat menarik ya. Dari tiga narasumber kita nggak ada yang tidak menarik. Ini semuanya menarik. Saya pun ingin mengembangkan lagi nih yang sudah saya buat gimana ini. Belajar banyak sekali ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pun sendiri kan menyimak ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di otak saya ini di sini. Dan mau meramaikan nih, mau tanya ke Bu Gemala, Bu Ane, Bu Ira, dan satu lagi nih, Bapak Ibu ada narasumber hebat kita nih, paling cakep sendiri di sini narasumbernya. Kita sambut ya Bapak Nikon Basari. Selamat sore Pak Nikon. Selamat sore Ibu, salam kenal Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Ya, salam kenal Bapak. Pak Nikon sudah siap? Siap Ibu. Lebih menuangkan minyak ke semangat-semangat Bapak Ibu ini. Makin Semangat, membara. semangat, semangat Semangat, gitu semangat, Ibu. semangat. Ya, baik Bapak Nikon. Silakan waktu dan tempat saya di Zoom saya persilakan. Ya, terima kasih izin saya akan menampilkan Bapak Ibu izin ya, saya menampilkan praktek yang saya lakukan, praktek baik. Walaupun ini salah satu praktek baik, walaupun hanya satu, saya ingin berbagi, walaupun praktek baik saya tidak banyak seperti itu. Namun, Bapak Ibu, sebelum Ayo. saya melanjutkan kegiatan, saya ingin bertanya nih melalui kolom komentarnya Bapak Ibu. Hah? Tahapan Bapak Apa-apa. Ibu dalam belajar Posko. sering terhambat ya seperti itu kan. Kemudian siswa-siswanya mungkin tidak semangat atau mengajarnya Bapak Ibu biasa-biasa saja. Coba tantangan Bapak Ibu ketika di kelas boleh diketik di kolom komentar apa saja. Semoga tantangan kita bisa sama atau beragam seperti itu Bapak Ibu. Boleh di kolom komentar sebelum saya lanjutkan. Jadi praktek baik ini berbagi ya, kita berbagi informasi. Adakah kesulitan-kesulitannya Bapak Ibu bisa diketik di kolom komentar ya. Karakter peserta didik, siswa mudah bosan, betul itu. Kemudian sepertinya bukan seperti siswa saya ya, siswa saya lebih parah nih. Jadi bad mood ada, oke. Suka main HP, betul. Sama seperti punya saya, siswanya ada. Apalagi siswa ngantuk, ya betul Pak Asep, sering terjadi. Jangankan siswa guru juga lebih suka melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi praktek baik saya yaitu tentang inovasi pembelajaran teks berita. Jadi bukan hanya teks berita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dikembangkan dengan mapelnya Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran interaktif dengan elemen edugame. Elemen saya yang gunakan itu ya, menggunakan Genially. Nah, Genially itu hampir sama seperti Canva, tapi ada elemen dan template edugame-nya Bapak Ibu. Jadi, eh, perkenalkan ya, lagi nama saya Nikon Bastari dari SMA Negeri 1 Mentahi Utara di daerah Tran, wilayahnya dari kota 30 menit lagi ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu di TikTok, di IG, di Facebook, atau di media sosial, bolehlah kita berbagi informasi atau saling follow. Saya izin melanjutkan lagi. Nah, sama nih sepertinya ya Bapak Ibu. Gaya guru mengajar monoton, ceramah, bolehlah keren ya menggunakan teknologi, pakai PPT, pakai Canva. Tapi apa istilah biasa saja seperti itu. Anak-anak ya akhirnya ada anak-anak dan peserta didik yang berbicara dengan teman-temannya, ada juga yang tidur. Ini real Bapak Ibu nyata. Bahkan ada yang tiduran di lantai seperti itu Bapak Ibu. Jadi di tempat saya ya seperti ini keadaannya. Dengan keadaan itu saya akhirnya melakukan refleksi bersama bersama siswa yang aktif ya, yang aktif melihat rekannya bagaimana ini temannya, kita refleksi. Pak, gimana kalau belajarnya saya yang buka bukunya, saya yang mau mencet-mencetnya, saya yang mau mulai dari mana, seperti itu. Dari refleksinya, akhirnya saya mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan diri,
apakah yang akan saya lakukan. Jadi latar belakang yang saya lakukan itu yang pertama ya saya berpikir nih, generasi digital, siswa-siswa sudah tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan angkatan 90-an, 80-an, yang mana dahulu jarang megang HP kan, apalagi tahun 2000-an. Itu masih 3310 ya. Eh, ini mereka sudah iPhone, Android, dan teknologi digital ini pasti semuanya bawa. Bahkan disuruh jangan bawa, mereka tetap bawa, Bapak Ibu. Kita suruh jangan bawa, mereka malah bawa seperti itu. Kemudian pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu monoton. Dan raport pendidikan saya ya Bapak Ibu ya di sekolah saya itu di kemampuan literasi, numerasi, sama kualitas pembelajar itu tahapnya kuning, sedang Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana nih meningkatkannya? Itu salah satu. Akhirnya saya memiliki solusi inovatif menggabungkan media interaktif dan edu game. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika membuat media interaktif, pasti anak-anak kadang bosan juga. Seperti itu. Jadi saya berpikiran buat gamenya. Nah, eh, di praktek baik itu yang saya harapkan pembelajaran interaktif memanfaatkan Genially itu tadi, kemudian tujuannya motivasi belajar gurunya dan motivasi belajar siswa. Jadi jangan hanya siswanya, ternyata gurunya tidak, gurunya juga, sehingga pemahaman guru terhadap teks berita bagus, peserta didiknya juga bagus, kemampuan literasi gurunya bagus, dampaknya juga keterampilan literasi peserta didiknya bagus juga, seperti itu dengan adanya teknologi. Sehingga apa? Kualitas pembelajaran si guru dan si siswa ya peserta didik tercapai. Nah, jadi sebagai seorang guru kita memberikan perhatian dan dukungan melalui pembuatan media pembelajaran interaktif yang mana guru tersebut atau saya dan Bapak Ibu guru yang lain yang ada di sini bisa mengembangkan lebih lanjut melalui media pembelajaran interaktif. Untuk manfaat dan inovasinya Bapak Ibu dari peserta didik ya. Jadi peserta didik ini diharapkan yang tidur-tidur tadi itu senang dalam pembelajaran, ada motivasinya, dan memiliki pemahaman. Sehingga berdampak apa? Kegiatannya itu menarik, interaktif, bukan hanya ceramah dan menunggu, tetapi dia bisa jemput materi. Nah, sehingga meningkatkan pemahaman dari peserta didik. Sedangkan untuk guru alternatif metode pembelajarannya, kemudian efisien dalam mengajar, kita tidak terlalu capek berceramah seperti itu. Dan proses pembelajaran serta penilaian lebih mudah. Nah, itu salah satu dampak yang dari guru. Kemudian dari sekolah. Kalau sekolahnya sudah digitalisasi ya keren. Kalau saya ini masih dalam tahap proses di sekolah saya sehingga dengan harapan ini nama sekolah saya terangkat bahwa di sekolah kami juga memiliki citra positif dalam digital seperti itu. Dan sekolah memiliki juga kualitas pembelajaran mulai dari satu guru kita imbaskan dengan guru yang lain, dengan teman-teman, eh, mulai dari Canva seperti itu kan, mulai dari PPT, mulai dari kuisis, dari apapun, termasuk saya membawa Genially itu ke sekolah. Dan di sini saya melakukan ada persiapan, bukan serta merta saya langsung jadi nih MPI-nya. Saya persiapan terlebih dahulu. Jadi saya cari pakai Canva saya coba, kemudian pakai eh, IE saya coba, saya copy saya ambil, akhirnya saya nemu MPI yang ada edu game-nya. Kalau Canva kan kita manual nih bikin edu game-nya. Tapi kalau dengan Genially kita tinggal memilih yang mana di situ saya masukkan edu game, ada kearifan lokal, ada konten, diferensiasinya, ada proses kegiatannya. Nah, namun sebelum ke situ Bapak Ibu izinkan saya akan berbagi lagi tentang video yang saya lakukan. Semoga ada suaranya ya Bapak Ibu ya. Suaranya tidak ada, Bapak. Oke, bentar, suaranya tidak ada ya. Eh, Tombol suara di manakah engkau? Suara biasanya ada berbaginya ya Bu ya. Tombol suara di sini tidak ada. Record proses sharing saya ulang lagi. Kemudian sound, share sound. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu.
Semoga ada. Diferensiasi Bismillah. konten dan proses yang saya Ada? terapkan adalah dengan memberikan materi berupa Ada, Bapak. penjelasan, Oke, berupa terima kasih. teks, audio, dan video. Sehingga peserta didik dapat memilih media pembelajaran yang menarik bagi mereka. Selain itu, saya juga memberikan contoh teks berita yang beragam. Di dalam contoh teks berita tersebut, saya juga menyisipkan kearifan lokal daerah Kota Waringin Timur. Selain di dalam muatan contoh, kearifan lokal juga saya sisipkan pada permainan atau edu game. Game ini berjudul Maintil, main tanggap ingat literasi. Di dalam permainan ini ada memuat pilihan tingkat kesulitan permainan. Peserta didik juga dapat memilih tingkat kesulitan, mulai dari mudah, normal, dan sulit. Game ini juga ada saya sisipkan kearifan lokal tentang olahraga tradisional, senjata tradisional, makanan tradisional, bahkan tempat-tempat wisata lokal. Di video ini dapat kita lihat bersama peserta didik sangat antusias dalam mempelajari teks berita. Mereka juga saya ajak bermain Maintil, main tanggap ingat literasi, ketika saya melihat mereka sudah mulai jenuh dalam belajar. Kita juga dapat melihat peserta didik belajar secara diferensiasi konten, yaitu peserta didik mengakses media pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, seperti melihat video pembelajaran, ada juga mendengarkan audio pembelajaran, dan membaca teks digital. Semua ini dapat diakses langsung melalui perangkat mereka, baik secara individu maupun kelompok. Selain diferensiasi konten, saya juga menerapkan diferensiasi proses, di mana peserta didik belajar secara individu dan kelompok, serta mereka mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dari hasil penerapan inovasi pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas, berikut testimoni dari peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Ya, Bapak Ibu akan saya lanjutkan lagi di materi kita ya. Jadi tadi itu dari proses implementasinya yang dilakukan. Jadi saya itu melakukan persiapan, yang mana persiapan ini saya membuat media pembelajarannya akan saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Seperti apa media pembelajaran yang saya buat. Nah, tadi saya ada bercerita bahwa di kegiatan belajarnya ini ada Google Form-nya juga tes awal. Jadi kita tahu nih si siswanya mau belajarnya. Nah, dia boleh mengulang berapa kali pun sampai nilainya dapat 100, dapat 90, sampai nilai yang maksimal dia inginkan. Jadi tidak ada batasan. Silahkan saja dia mengulang-ulang terus sampai paham. Kemudian di contoh juga saya sisipkan ada audio, ada video. Video ada, video radio juga ada audio, jadi tinggal dipilih. Nah, ini yang contoh ada numerasinya di dalam materi contohnya, ada angka-angka, ada literasinya juga. Kemudian Bapak Ibu di media saya pastinya ada referensi biar kalau misalkan saya mengambil konten punya orang tidak sengaja atau misalnya ngambil materi punya siapa akan saya sisipkan di referensi. Sedangkan di tes formatif ini ada kuisis yang saya sisipkan Bapak Ibu. Jadi berbagai macam media bisa, video bisa, audio bisa, Canva bisa, Google Form juga bisa. Nah, di tugasnya untuk berdiferensiasi Bapak Ibu, untuk meningkatkan literasi siswa, saya menggunakan namanya strategi keterkaitan. Nah, jadi yang mereka baca akan disamakan dengan buku yang pernah mereka alami atau mereka baca. Kemudian yang mereka baca juga teks ke diri pernah dialami oleh mereka, teks ke dunia kejadian yang pernah mereka rasakan, dan teks ke media juga. Jadi ini salah satu cara untuk meningkatkan literasi mereka, kemudian untuk meningkatkan kualitas literasi juga. Akan saya beri contoh lagi ke bermain. Jadi permainannya ini maintil, ya. Kalau misal bahasa Jawanya itu doyong, ya kan? Seperti waru doyong itu pinggir. Atau misal kalau di sampit ini maintil tuh hampir jatuh tapi tidak jatuh. Namun saya singkat menjadi main tanggap ingat literasi.
Dicontohkan seperti ini permainannya, ada perintahnya. Kemudian jika mulai ada gambar di sini, siswa akan mengingat gambarnya karena mengingat ya. Ketika dia sudah ingat, akan dipencet tombol siap. Nah, gambar ini tadi adanya di mana? Seperti itu. Waktu pun terus berjalan seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak berkejar-kejar dengan waktu seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau salah seperti apa, oke, seperti ini. Kalau benar, dia akan menghilangkan tombol yang benar dan muncul yang lain. Ini untuk level normal ya. Untuk mudah. Sedangkan level normalnya, Bapak Ibu, di permainannya kurang lebih sama. Namun ada gambar yang ada di sini hanya 4 kearifan lokal yang ada di sini hilang. Ya kan? Tiba-tiba dia ingat-ingat tadi gambarnya apa ya? Pertanyaannya yang di bawah seperti itu. Nah, kemudian barulah kalau benar seperti ini. Nah, kalau salah ya sama. Kalau salah dia tidak bisa kita klik-klik tunggu sampai selesai. Baru kalau salah seperti apa? Oh, seperti itu. Jadi anak-anak boleh mencobanya. Itu Bapak Ibu. Nah, akan saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tadi merupakan salah satu contoh yang saya lakukan di kegiatan anak-anak di mana persiapannya itu seperti tadi materinya ada, diferensiasinya ada, kemudian gamenya juga ada. Dan di implementasinya sudah dilihat tadi Bapak Ibu saya mengajarnya bagaimana. Kemudian untuk refleksi dan umpan balik. Nah, ini tadi sudah saya lihatkan kegiatannya diferensi konten proses sudah terlihat di video. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, silakan Jadi Pak seperti Niko. ini. Ya. Jadi hasilnya kan tadi sudah dipresentasikan. Nah, bagaimana sih refleksi anak-anak atau peserta didik kita? Jadi akan saya lihatkan. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Maulida. Apakah ada suaranya Bapak Ibu? Saya ulang. Oh iya, ada suaranya ya. Saya senang sekali dengan pembelajaran hari ini. Saya jadi lebih tertarik membaca berita. Videonya stop ya Pak ya? Jalan Ibu, bentar ya. Oh ya. Apakah sudah jalan di tempatnya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah jalan, suara Saya juga juga sudah. mahal sama ide untuk menggabungkan game dan kreatifan lokal dalam mempelajari teks berita. Tapi menurut saya waktu yang disediakan untuk bermain game agak kurang. Mungkin bisa ditambah sedikit waktunya agar kita bisa lebih puas bermain. Selain itu, saya juga berharap bisa membuat berita sendiri dengan menggunakan apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Saya Rifan, belajar teks berita hari ini sangat seru. Gamenya bikin saya nggak bosan, apalagi pas ada bagian yang nyambungin sama cerita rakyat di daerah kita. Jadi lebih gampang ingat materi tentang unsur-unsur berita. Saya jadi lebih paham cara membedakan berbagai cerita dengan yang benar dan sesuai. Materi tentang teks berita jadi lebih asik karena ada gamenya. Tapi kadang saya agak kesulitan sama Terbukti efektif menurut saya serta berdampak positif. Bapak Ibu, tadi merupakan dari siswa. Jadi Bapak Ibu bisa, ini punya saya terpaus ini Bapak Ibu. Tidak tahu penyebabnya apa ya. Share-nya ini. Stop share, coba saya stop share terlebih dahulu. Akan saya ulang lagi materinya. Oke, tadi. Salah satu kendala dan hambatan kita ketika online seperti ini Bapak Ibu.
Tadi refleksi dari teman-teman, dari rekan saya, dari siswa saya itu sudah dilakukan dan kegiatan ini pun sudah saya imbaskan di sekolah saya. Jadi kegiatan ini saya imbaskan di SMA saya Mentahil Utara dan di MGMP Bahasa Inggris di SMP seperti itu Bapak Ibu. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman tentang konsep dan penerapan inovasi sehingga sehingga para guru memiliki keterampilan, kemampuan dalam mengembangkan diri sehingga dalam pelatihan yang mereka lakukan, yang saya bimbing juga, tingkat pemahaman mereka dengan menggunakan teknologi yang ada meningkat seperti itu Bapak Ibu. Dan kesimpulannya Bapak Ibu di kegiatan saya itu di praktek baik ini dari manfaatnya pembelajarannya menarik dan interaktif, meningkatkan motivasi dan pembelajaran peserta didik, memudahkan proses pembelajaran dan penilaian bagi guru. Karena tadi di MPI-nya sudah ada nilainya kan, ketika siswa salah langsung muncul nilainya. Ketika siswa ingin dapat nilai yang lebih baik, silahkan diulang terus saja sampai nilai yang terbaik. Jadi tidak ada paksaan. Dan kita bisa meninjau dari Google Form kita atau Google Sheet yang sudah kita download. Dampaknya itu kualitas pembelajaran kita, kami dan saya sebagai seorang guru itu akan meningkat dan rekan-rekan saya juga citra positif sekolah kami juga meningkat melalui kegiatan teknologi dan era digital. Peserta didik sudah siap menghadapi tantangan era digital dan suasana kelas yang teratur serta perhatian dan dukungan dari peserta didik dan para ibu guru seperti itu. Jadi demikian praktik baik yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Berat. Baik, terima kasih Pak Nikon. Benar-benar luar biasa ya Bapak Ibu, hebat Nusantara ini ya. Eh, ada 4 narasumber, ada Ibu Ani, Ibu Kemala, Ibu Ira, dan juga terakhir ada Pak Nikon. Wih, keren-keren ya Bapak Ibu ya narasumbernya. Nah, untuk selanjutnya kita menginjak ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu peserta lainnya yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, ataupun bisa raise hand nih Bapak Ibu. Ya, saya tunggu nih partisipasinya nih. Pasti banyak kan yang akan bertanya. Mungkin saya mengawali dulu nih ya Bapak Ibu. Nah, dari random nih ya. Ibu Kemala. Sore Ibu Kemala masih stay on ya Bu Kemala? Iya, aku masih Bu Ajeng. Iya. Ibu kira-kira eh, terkait MPI-nya Ibu nih menggunakan articulate storyline ya. Itu berapa lama sih Bu waktu yang diperlukan sampai kita itu selesai finishing MPI memakai articulate storyline? Oke, terima kasih Bu Ajeng. Jadi berapa lama gitu ya kita bisa menyelesaikan, membuat berarti dari awal sampai finishing sampai publish gitu berapa lama? Jadi sebenarnya segala sesuatu apapun ya Bapak Ibu ya, kita membuat apapun di sini khususnya media pembelajaran untuk durasi waktunya kita butuh berapa lama tergantung dari kitanya. Yang pertama faktor yang menentukan jelas kemauan, mengumpulkan niatnya dulu nih. Misalnya kita sudah ada niat kita mau buat MPI ini targetnya misalkan 3 hari selesai. Tapi kan memang ada faktor lain ya yang jadi kendala kita. Ada banyak tugas, mungkin ada mungkin jaringan juga dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri untuk tugas yang pembatik kemarin ya Ibu, yang level 3 untuk MPI PIK yang saya buat, itu jujur memang saya apa ya, the power of kepepet gitu ya, kepepet bahasa Jawanya. Kepepet itu apa ya? Sudah mendekati deadline-nya gitu. Jadi kalau saya kemarin membuat hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari dari mulai desain, karena kalau di articulate storyline itu kan tidak tersedia elemen-elemen ya. Jadi kita harus import elemennya dari luar dulu. Jadi saya desain dulu di Canva. Itu saya 1 hari desain di Canva. Kemudian baru saya import ke apa
AS-nya, articulate storyline-nya, baru kemudian saya trigger dan lain-lain. Itu saya 2 hari menghasilkan MPI yang sederhana. Namun kalau misal Bapak Ibu ingin hasil MPI-nya yang jauh lebih bagus, tentu harus lebih banyak belajar lagi dan butuh waktu lagi. Yang penting kita niatkan dulu nih kita dan punya bayangan desainnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa untuk mendesain-desain, mungkin sudah terbiasa untuk bikin desain di PowerPoint, di Canva, dan sebagainya, itu akan cepat Bapak Ibu. Jadi berapa lama waktunya itu tergantung dari kita. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini, kita sebagai guru itu kalau dengan Canva sudah nggak asing lagi ya, sudah bestie gitu dengan Canva. Sering kita gunakan untuk media presentasi misalkan. Nah, itu kita bikin desain kan nggak lama. Di situ banyak template-nya juga. Jadi kalau sudah buat di Canva, kita unduh dengan format PPT. Kemudian untuk ke AS tinggal diimpor. Jadi tidak kita masukkan elemennya satu persatu. Gambarnya tidak usah dimasukkan satu-satu. Tinggal kita impor PowerPoint-nya misalkan ada 20 slide. Kita langsung masukkan 20 slide. Itu baru kita kemudian utak-atik supaya bisa menjadi MPI yang sesuai keinginan kita. Begitu Bu Ajeng. Keren ya, tapi tahapnya beragam sekali ya Bu ya untuk ke mulai MPI dengan AS ini ya. Gitu. Ya. Bapak Ibu di sini sangat-sangat tertarik nih. Mungkin nextnya akan menyusul Bapak Ibu narasumber ini jadi sahabat teknologi maupun detek nih nantinya ya. Oke. Saya ke Bu Ane nih. Bu Ane, kira-kira nih ya, tadi kan terkait perkembangan teknologi ya Ibu ya. Kira-kira nih, uh, platform teknologi apa sih yang uh, minimal guru itu wajib bisa make gitu, Pak? Oke, baiklah Bu Ajeng, terima kasih atas kesempatannya. Kalau minimal itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah dan kemampuan masing-masing ya. Jadi kita fleksibel. Jadi kita tidak bisa pukul rata kemampuan setiap orang. Jadi kita bisa sesuaikan. Untuk yang lagi saat ini yang lagi ngetren itu kan AI. Jadi sebagai guru kita pun harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, karena pembelajaran itu harus bertransformasi. Kita tidak bisa di zona nyaman. Jadi kita sudah seperti itu, ya itu aja, itu yang terbaik. Karena kita adalah menghadapi murid yang kita tidak tahu seperti apa masa depan mereka. Seperti zaman dulu kita kan pasti tidak pernah berpikir bahwa dunia itu ada di genggaman kita. Kita mau makan tinggal pencet HP, kita mau belanja tinggal pencet HP. Jadi kebutuhan HP atau teknologi itu sudah seperti separuh nyawa seperti itu Bu Ajeng. Jadi kita mungkin bisa belajar dari yang sederhana sesuai dengan kemampuan masing-masing guru. Jadi juga tidak bisa memaksakan harus mencapai seperti apa. Namun teknologi itu tidak bisa menggantikan guru. Jadi teknologi itu adalah sebagai tool yang membantu kita dalam memudahkan kita sebagai seorang guru. Mungkin seperti itu Ibu Ajeng. Wah, terima kasih nih pesannya Bu Ani nih. Teknologi itu tidak bisa menggantikan guru ya Ibu ya. Kira-kira nih Bu Ani kemarin juga membuat MPI ya kan ya Bu ya? Iya Ibu. Iya, MPI. kalau boleh tahu nih Bu Ane kemarin MPI-nya tentang apa ya Bu ya? Atau pakai teknologi yang mana ini Bu? Pakai AI mana ini Bu? Kemarin saya menggunakan MPI, saya beri nama Sistena. Kebetulan sistem pencernaan manusia materi IPA. Saya menggunakan AI juga. Saya menggunakan DID. Jadi DID itu gambar yang bisa disuarakan. Jadi kita tinggal mengetik saja, kita insert presenter DID dan gambar itu bisa bersuara. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk rekaman mengisi suara. Dengan adanya teknologi, saya rasa semakin mudah. Seperti MPI yang saya buat kemarin, saya memanfaatkan AI, Canva, dan integrasi dengan DID. Jadi saya ketik, saya upload foto saya, sudah jadi presenter. Saya tidak perlu repot-repot lagi ngisi suara. Seperti itu, Ibu Ajeng. Baik, Bu Ane terima kasih. Wah, ternyata ada ya Bu ya, gambar ke suara. Saya taunya
teks menjadi suara. Berarti banyak sekali ya Bu ya ragam AI yang sepertinya guru-guru wajib tahu nih ya supaya bisa kelasnya bisa seru nih. Kira-kira bisa membantu kita untuk menyampaikan materi. Nah, berikutnya saya mau ke Pak Nikon nih. Pak Nikon, tadi kan Pak Nikon bahasnya untuk langkah awal itu ada survei ya Pak ya, membuat survei. Nah, kira-kira surveinya itu bagaimana Pak? Apakah berupa Google Form atau mungkin tanya ke anak-anak? Atau, dan itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Pak Nikon ini melibatkan siswa untuk bikin MPI, Pak? Jadi kerjasama gitu, Pak, collab gitu, Pak. Terima kasih. Ya, Ibu. Akan saya informasikan ya. Jadi saya tidak collab dengan siswa membuat MPI-nya, tapi siswa yang menganalisis apakah MPI saya sudah sesuai atau belum. Seperti ini saya tuh beberapa kali masuk kelas, Bapak Ibu, saya coba nih ke siswa, Pak kurang ini, gitu kan. Pak minta lagunya ini, Pak minta lagunya itu, kan macam-macam nih siswa. Jadi siswa hanya sebagai hasil survei, Bu. Hasil survei sebagai pemantau di akhir. Jadi beberapa kali saya kan ada 4 kelas tuh, 4 kelas, kelas 11-nya. Jadi masuk di sini seperti ini, dapat masukan, saya buat lagi perbaikan. Masuk lagi, saya coba lagi perbaikan, perbaikan, dan perbaikan terus. Karena waktunya saya mendapatkan Jeneli itu saya tahunya eh, 7 hari kalau tidak salah ya, dari kuliah umum itu 7 hari. Saya langsung tuh buat hari pertama seadanya dulu. Jadi dari NPI yang di Canva saya copy, saya pindahkan semua. Konten-kontennya saya pindahkan tuh. Sehari jadi perbaiki, sehari jadi perbaiki, sampai akhirnya selesai seperti itu. Tapi untungnya Bapak Ibu Jeneli ini, MPI saya kan belum jadi sempurna. Nah, tapi presentnya itu linknya bisa copy. Saya copy lah, saya kirimkan nih ke tugas level 3. Nah, di level 3-nya ini kan belum selesai, tapi saya perbaiki, 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 perbaiki. Jadi kerjasama dengan siswa sih ada dalam bentuk dia meninjau sebagai pemantau saja dan pemberi saran seperti itu. Surveinya itu saya cari di Google Drive terlebih dahulu. Semoga ada. Bismillah ini semoga ada. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Saya tuh ada. Tapi kalau misalkan saya tampilkan di video, izin menampilkan video lagi, karena bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Di video itu, bentar ya, saya izin, Bapak Ibu. Awal ketemu nih dari Oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mereka mengisi di Google Form, Bapak Ibu. 45,8% peserta didik menginginkan media pembelajaran yang lebih interaktif Nah, dan disertai game edukasi dengan jadi saya ngambil permainan di survei dalam mereka di pembelajaran. tiap kelas. Sebanyak Nah, 37,5% peserta didik juga menginginkan kegiatan pembelajaran dengan cara diskusi. Dan 70,8% peserta didik memberikan saran untuk belajar sambil bermain. Hasil jawaban peserta didik tersebut, saya memperoleh inspirasi untuk membuat inovasi media pembelajaran interaktif. seperti itu Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pakai refleksi juga bersama siswa. Dari refleksi itulah saya muncul ide. Dan semuanya itu sepertinya takdir Allah dan kebetulan lah. Akhirnya saya ikuti saja jalurnya. Kalau misalkan jalurnya baik, Alhamdulillah. Kalau jalurnya kurang berarti itu cobaan dan pengalaman. Seperti itu. Seperti itu Ibu Ajeng. Apa ada yang belum terjawab ya? Sudah terjawab Pak, tapi mungkin saya simpulin Pak Nikon ini sudah collab loh Pak sama siswanya Iya. walaupun dengan
kasih refleksi, kasih survei, atau mungkin pekerjaan kita yang di eh, cek siswa dan direvisi, terus tambah-tambahin tuh semuanya udah kolek Pak. Karena Pak Nikon keren sudah melibatkan siswanya, jadi MPI-nya tertuju ke siswa, bukan tertuju ke gurunya sendiri. Keren Pak Nikon. Nih Pak, mungkin Bapak Nikon atau Ibu Kemala ini dari Ibu Nunung Mariati. Ada grup untuk belajar khusus membuat MPI dengan Geniali atau Articulate Storyline nggak sih, Ibu Bapak gitu? Kak, Bu Nunung penasaran karena pengen buat MPI dengan Articulate Storyline maupun Geniali. Mungkin Pak Nikon atau Ibu Kemala bisa menjawab. Silakan. Izin Ibu, kalau saya belajar sendiri otodidak, makanya tadi saya bilang 7 hari itu jadinya seperti itu. Ya, jadi saya belum kumpul dengan komunitasnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nikon. Mungkin dari Ibu Kemala, apakah ada nih Bu grup belajar khusus membuat MPI dengan Articulate Storyline? Oke, saya sama seperti Pak Nikon ya, Bu ya. Jadi untuk membuat MPI dengan AS ini saya juga belajar mandiri, banyak tutorial di YouTube juga Bapak Ibu. Namun kadang memang kita susahnya kalau di YouTube kan nggak bisa berinteraksi langsung ya, nggak bisa berinteraksi langsung dengan yang memberikan tutorial itu. Nah, mungkin nih Pak PW bisa memfasilitasi rekan-rekan di sini untuk bisa mengadakan mungkin BIMTAK gitu ya, pelatihan membuat MPI dengan beberapa platform gitu bisa dilakukan BIMTAK beberapa hari, nanti bisa dapat sertifikat 32 JP nih Pak PW nih. Mungkin ini Siap, bisa siap, siap. ditindaklanjuti. Ya. Oke, jadi untuk sementara memang saya sendiri belum tergabung dengan mungkin komunitas yang khusus untuk membuat MPI menggunakan AS. Belum itu. Ini Bu, Halo? ada lanjutan dari Ibu Nunung Bu Kemala. Ternyata Bu Nunung kemarin juga peserta pembatik loh Ibu Kemala, sampai level 3 juga membuat MPI dengan Articulate Storyline. Namun beliau ini belajar sendiri dengan menonton YouTube, tapi waktu di-share itu gagal nih Bu. Nah, keterangan bugnya gitu, ada keterangan bugnya, padahal udah selesai tinggal dikit-dikit lah finishing. Nah, kira-kira nih dari Ibu Kemala, penyebab waktu share Articulate Storyline gagal itu kenapa ya Bu Ikmala? Oke, Bu Nunung, berarti sudah ini ya Bu ya, sudah praktik membuat MPI menggunakan AS. Ibu Nunung berarti masih ada di sini ya Bu ya. Mohon kalau bisa open mic. Kemarin Ibu untuk publish-nya itu menggunakan apa Bu? Bu Nunung masih ada? Pak. Maksudnya gimana ya Pak menggunakan apanya? Itu kan dari YouTube ya Bu. Iya. YouTube yang saya juga baru pengalaman ya, jadi benar harus lihat YouTube yang lupa sih. Pokoknya saya udah karena gagal terus dari sore tuh, kayaknya saya jam 10 itu udah berhenti gitu dari nggak ngumpulin aja kenapa ya ini biasa ngumpulin karena itu besar yang bisa dikumpulkan dan sekarang itu gitu baiklah terus kayak Mohon maaf, saya menangkapnya suaranya Putus. putus-putus atau Iya, Iya. putus. sinyal di saya ya. Suaranya Sinyal mungkin, Bu Kemala. putus-putus. Oh, Mungkin berarti kira-kira memang putus-putus. Bu Halo? Kemala kalau misal nggak bisa di running ya, AS-nya nggak bisa di running nih, nggak bisa di share, ngebug itu tuh kira-kira biasanya alasannya kenapa ya Bu ya kendalanya itu? Iya, jadi untuk publish atau link yang dibagikan kemarin di level 3 itu kan memang harus pakai link ya biar bisa diakses secara online begitu oleh dosen. Jadi kan itu ada 3 pilihan ya, drive to web,
kemudian ada bisa GitHub kalau nggak salah, satunya ada eh, ITC.io, itu apa bacanya ya? Nah, kalau saya itu pakainya yang itch.io. Nah, itu mohon maaf bacanya, saya kurang paham cara bacanya. Nah, mungkin ketika kita mengupload apa ya, filenya ke itu, mungkin ada yang belum diganti Ibu, karena ketika kita habis publish dari AS-nya, kan masuk ke ini ya, ke drive kita ya, ke laptop kita gitu. Kan harus ada file satu file yang story itu, yang judulnya story itu, yang namanya story, file story, harus diubah dulu, di rename dulu menjadi index. Nah, setelah di rename, kemudian diubah jadi atau diekstrak dulu, baru kemudian file itu yang kita unggah ke eh, apa ya, kita unggah ke internet itu. Nah, mungkin kenapa menjadi bug? Mungkin ketika publish dari AS-nya masih belum sempurna, atau ada file yang harusnya di rename tapi belum di rename, atau mungkin juga apa ya, settingannya. Jadi ketika kita mengupload itu kan ada settingan-settingan yang harus kita checklist gitu ya. Mungkin ada settingan yang terlewati atau harusnya tidak di checklist malah di checklist, bisa jadi seperti itu. Karena saya untuk publishnya saja tidak cukup 1-2 kali, saya nyoba ada mungkin sampai 5-10 kali itu baru berhasil. Berhasil dalam artian terkadang ketika di AS sudah jalan nih, sudah oke sesuai keinginan kita. Tapi ketika di publish gitu, digunakan di HP atau di laptop, itu jadinya berbeda gitu ya. Berbeda dari apa yang kita dibuat di AS. Ada navigasi-navigasi tertentu yang nggak bisa jalan seperti itu. Atau mungkin seperti saya awal-awal nyoba ketika memasukkan nama, kemudian harusnya memasukkan nama baru bisa login. Tapi ketika sudah belum memasukkan nama, anak klik login kok berhasil. Nah, itu. Jadi emang ada trial dan errornya ya Ibu ya, juga nyoba 1-2 kali berhasil tidak. Saya mungkin ada 10 kali nyoba, bahkan kemarin waktu level 3 itu saya jam 23:45 itu baru selesai. Jadi memang mepet sekali, 15 menit sebelum ditutup itu saya baru selesai karena nyoba beberapa kali. Tahun kemarin juga saya sudah pernah ikut, tapi kan beda. Kemarin itu saya menggunakannya drive to web, tapi ternyata drive to web itu nggak bisa diakses. Kemarin sepertinya ada gangguan apa ya, karena file saya yang tahun lalu, MPI saya tahun lalu sudah tidak bisa diakses. Makanya saya nyoba yang baru, yang lain. Ternyata ya memang itu, kita harus nyoba-nyoba, nggak bisa 1-2 kali berhasil. Mungkin bisa dicek lagi siapa tadi, Bu Nunung ya, bisa dicek lagi, mungkin ada settingan checklistnya waktu kita upload filenya ada yang terlewati mungkin begitu. Bu. Ya, terima kasih Bu Kemala. Wah, ini sepertinya harus segera direalisasikan nih Pak PW. Kemarin dari Boleh, webinar silakan. 1 ada Ya, yang sudah, Pak mau ngadakin, ayo ngadakan Pak iya, pelatihan boleh, gitu. boleh, boleh. Boleh Mm-mm. nih nanti ya Pak PW ya. Boleh, boleh. Sebenarnya Bapak Ibu ini pengen jadi Bapak Ibu lebih hebat lagi buat anak Lebih hebat didiknya. lagi. Iya, Iya, betul, betul. betul. Ya. Ya, saya mau ke Bu Ira nih. Tadi juga ada nih Bu Ira yang di kolom chat ya. Ada yang ikut eh level 3 bikin Canva juga tapi nggak lulus ini Bu Ira. Lolos. Kira-kira nih tips-tipsnya nih Bu Ira. Kalau bikin Canva itu harus bagaimana nih? Oh iya, tadi saya juga sudah baca di kolom chat. Jadi Bapak Ibu mungkin peserta yang ikut webinar saat ini mungkin juga sebagian besar menggunakan Canva. Karena kayak siapa yang bilang tadi ya, Ibu Ana mungkin atau Ibu Kemala yang bilang Canva itu sudah kayak sahabat kita ya. Jadi karena awalnya memang mudah menggunakan Canva karena sudah banyak yang kita ketahui fitur-fiturnya, tetapi Canva sendiri memang saya pelajari dari peserta-peserta sebelumnya yang sering sharing bahwa Canva memang ada kelemahan, tetapi saya berpikir kelemahan itu sepertinya bisa kita tutupi, Bapak Ibu. Dan hasil yang saya buat, MPI dengan Canva, itu bisa mengantarkan saya ke level 4 ini. Saya mungkin share sedikit hasil MPI saya.
Izin share screen kembali, Bu Ajeng. Silakan Ibu. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya, ini sebelum masuk ke menu, saya buatkan notes ini Bapak Ibu. Klik sesuai tombol navigasi pada setiap tampilan. Jika Anda mengklik di luar tombol navigasi, Anda hanya akan terarah pada halaman sesudah atau sebelumnya. Baru masuk ke menu. Jadi sebelumnya saya itu pakai keterangan. Harusnya klik sesuai tombol navigasi. Dan seperti yang disampaikan Bu Kemala tadi, kita jangan langsung publish. Kita harus cek-cek kembali apakah navigasinya berfungsi. Karena walaupun saya menggunakan Canva, waktu di-share pertama kali, navigasinya kurang berfungsi dengan baik. Jadi saya harus memperhatikan secara detail navigasi-navigasi di setiap slide yang saya buat di Canva. Dan untuk kelemahannya yang tadi saya bilang itu, saya tutupi dengan notes yang sebelumnya. Jadi mungkin seperti itu kalau dari saya. Baik, Ibu Ira, terima kasih. Wah, itu nih, mungkin Bapak Ibu yang sering pakai Canva nih ya, sahabat kita adalah Canva yang sekarang pertama kali ya. Nah, tipsnya seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita pakai Canva kan sudah sangat, udah makanan sehari-hari ya. Siswa juga sudah mengenal. Mungkin biar siswanya lebih aktif, misal kita bikin MPI lah pertama pakai Canva misal. Biar siswanya lebih aktif, mungkin dikasih instruksi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi siswanya bisa mengerjakan secara teratur, ya. Kemudian, oke, dari Bapak Ibu apakah ada yang tanyakan nih, Bapak Ibu sekalian? Ya, Bu Ajeng, ya, Bapak PW. ya ini. Saya ini posisi di luar ini saya. Tadi Oh, sempat break setengah 4 saya keluar, kemudian ini ada kegiatan keluarga terus sempat ini. Jadi posisi laptop masih nyala di sekolah tadi ini. Ini baru pulang juga. Saya stay di handphone. Saya mengapresiasi para pemateri yang sangat luar biasa ini. Menggunakan Canva, AS, kemudian tadi dari Pak Nikon tadi apa itu ya? Dan kayaknya, mohon maaf, Pak Nikon mengajar kelas berapa ini Pak Nikon? Saya kelas 11, Pak. Kelas 11 ya, Ya, SMA ya? Jenieli. Iya, Oh, SMA. Dinelli. Tadi sempat ada apa ini apa ini responden ya untuk anak-anak, ternyata anak suka juga ini ya untuk SMA juga bermain itu juga nomor satu ya. Iya, Pak. Eh, Iya sempat bisa saya kemarin permisi, ya Pak? boleh. Bisa saya tampilkan refleksinya? Tadi kan belum sempat. Biar Oke silakan Pak. Oke kita sama guru-guru SMA ini ya, jadi seperti ini silakan. Bapak Ibu, karena ada pertanyaan bagaimana bagaimana cara awal buat yang belum pernah membuat MPI. Oke Nah, oke jadi ini contoh refleksi pembelajarannya saya buat dari Google Form. ya ya Nah, ya ini terlihat, jadi ada pilihannya nih. Nah, betul. bagaimana penjelasan materinya yang disampaikan? Kan ada pilihannya. Nanti siswa Ya silahkan memilih, kemudian berapa sering kamu merasa antusias. Kita kan nggak tahu nih perasaan siswa. betul Kemudian ya apa yang paling membantu tertarik dalam pelajaran ini, kan? Nah, ya dari sana semua sampai apa yang paling membuatmu kesulitan. Nah, seperti itu sampai ada pertanyaan bagaimana aktivitas yang paling aktif seperti itu kan ada edu ya game, wisata belajar ya dan segala macamnya. betul Nah, itu betul diawali dari sana dan keinginan yang pasti pertama keinginan Bapak ya Ibu, kemudian kita refleksi dan cari media yang cocok. Jangan lupa daftar dulu tuh akunnya, kan? ya ya Seperti luar itu. biasa banget luar biasa ya. Mungkin Bu Ajeng mungkin tadi beberapa teman-teman juga menginginkan ada tutorial. Nanti kita bikin event sendiri mungkin pemateri dari awal dari 0% sampai 100% biar teman-teman juga ingin sekali misalnya dari untuk mencoba. Saya juga baru baru mengenal ini ya. Selama ini saya juga bergelut di video di YouTube. Mungkin ini merupakan suatu awal
yang baik dengan pemateri yang sangat hebat begitu. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di pelatihan. Mungkin 32 jam. Tadi Bu Ajeng bilang kurang Pak 48 jam. Wah, luar biasa ini. Oke, nanti kita bikin 48. 48 ya, 48 jam. Kita atur nanti jadi step by step. Kemudian bila perlu nanti untuk anggota yang ikut itu bisa memberikan atau menyelesaikan tugasnya nanti. Jadi ada semacam outputnya atau goalnya bagaimana begitu Bu Ajeng. Oke, keren banget. Betul Pak PW, karena saya belajar dari kemarin saya sempat juga jadi trainer Pak, jadi coach Oh untuk gitu. di pelatihan enggak betul Oh, terkait bisa. Gemini ya, Gemini AI, Gemini Mini ya, oke. AI dan pemanfaatnya di pembelajaran. Nah mungkin Iya, eh, bisa nih Bapak Ibu di ATM dari kegiatan saya kemarin tuh 48 JP Pak, kurang lebih dua alhamdulillah. hari. Ya, Ada 2 hari ya. selingan hari, kemudian ada tugas Bapak Ibu juga. Betul, Kemudian betul. nanti eh, dari Bapak Ibu trainer atau coacher Ya, ya atau narasumbernya itu akan menganalisis. Jadi sesi akhirnya itu diskusi. Jadi pemaparan hasil karya Bapak Ibu peserta lainnya. Jadi di situ oke. akan mungkin dipilih atau mungkin bisa tanya jawab. Jadi sangat-sangat interaktif. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya kendala waktu di hari pertama membuat materi dan lain sebagainya dengan MPI itu bisa diselesaikan lah dengan Bapak Ibu narasumbernya itu gitu Bapak. Oke, Nanti betul. bisa nih Pak banyak sekali karena Oke, medianya ini bagus Bapak. sih ya. Iya. Sangat-sangat luar biasa banget. Oke. Oke. Mungkin yang lain Bu Ajeng, Bapak Ibu guru yang lain mungkin. Oke, Iya, saya mau nih, mungkin Bapak Ibu, guru hebat lainnya yang ada di sini ya bisa monggo. chat di kolom chat maupun raise hand ya Bapak Ibu terkait feedbacknya apa sih Bapak Ibu gitu. Feedbacknya apa sih? Mungkin materinya ada, mungkin kalau saya suruh raise hand mungkin masih malu-malu kucing ya. Nah, Bapak Ibu, seberapa gregetnya sih Bapak Ibu ikut webinar hari ini? Series 2 Kombel Pembatik Inspiratif nih. 1 sampai 5, greget banget apa greget aja nih Bapak Ibu? Boleh chat di kolom komentar ataupun kasih emotikonnya, love, semangat, atau mungkin api-api gitu nih. Wih, keren-keren. Nah, 5 semua, love nih. Keren. Banget, love. Semuanya sangat-sangat-sangat greget banget nih. Bapak Ibu narasumbernya nih Pak PW hari ini. Berarti Ya, oke, keren-keren luar nih Bapak biasa. Ibu Luar narasumbernya. biasa, betul sekali. Luar biasa, Betul. betul-betul. Iya. 5 nih. Sampai chat gini, mau dong kelanjutannya narsumnya Oke, campur narasumber sampai campur. dengan ya Pak gitu. Oke, oke, Keren-keren. oke. Bisa nih ya. Buat next event kita ya Pak PW ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke. Sudah greget ya Bapak Ibu. Seberapa pinginnya nih Bapak Ibu melanjutkan ada sesi pelatihan nih mungkin ya. Sesi pelatihan dari Bapak Ibu narasumber yang ada di sini. 1 sampai 5 mau berapa sih Bapak Ibu kira-kira? Biar kita ada vote nih. Pak PW biar langsung terrealisasikan nih rencananya Oke, ini Bapak. siap. Oke. Oh, 5 5 Bapak, semuanya nih. pengen banget nih 5. Pak. Iya, Berarti iya. memang wajib ya Pak ya, mungkin bisa Oke, siap. Oke, nanti agenda next yang time harus kita bikin, kita agendakan. Iya. dipentingkan. Betul. Oke, Nggak tutorial dari sia-sia awal. Bapak masuk grup ini, Masya Allah. Tepat Alhamdulillah sekali. berarti ya Pak ya. Oke. 1 sampai 5 ada yang ngetik 8 Pak. Wah, gitu ya. Luar biasa Berarti nih. sangat-sangat antusias sekali. Oke, Bapak Ibu, terakhir nih, kira-kira kalau Bapak Ibu pingin membuat MPI ini ya, ada kesempatan membuat MPI, pelatihan MPI, kira-kira Bapak Ibu ingin mengembangkan MPI dengan teknologi apa atau dengan AI apa? Di sini tadi ada Canva, ada Genially, ada Articulate Storyland, kemudian ada banyak sekali ya dari Ibu Kumala sudah menyebutkan banyak sekali. Saya sampai nggak hafal Ibu. Mungkin ada yang mau bikin pakai Roblox itu
tingkatan sekali nih ya, udah keren-keren banget. Ada yang pengen storyline? Semuanya, Bapak, kalau bisa. Boleh, ya. Semuanya. Multi, Bu. Geniali. Keren-keren nih. Ya. Keren-keren, Bapak Ibu. Terima kasih. Keren, semuanya keren. Ini, Pak, ada yang boleh semua, Bu. Kalau mau 32 JP lebih. Ya, bisa Oke, berhari-hari ya, tuh, Bapak Ibu. ya, ya. Tapi kayak Bapak Ibu, saya nih, kalau semisal nanti diadakan pelatihan apapun terkait MPI, mungkin ya Bapak Ibu wajib gitu ya, harus ikut serta membuat Ikut gitu, biar serta. kita sama-sama belajar. Kalau semisal dari kitanya aja nih, dari Bapak Ibu narasumber atau mungkin dari peserta lain yang membuat, nanti kendalanya akan beda nih. Kendala Bapak A, Ibu Ya, B, Bapak C gitu ya, kendalanya akan berbeda. betul. Nah, kalau pengalaman saya, mungkin pengalaman narasumber juga nih, ke Bapak Ibu yang sudah membuat MPI, kalau tidak mencoba sendiri, tidak punya masalah sendiri, itu kita nggak bisa problem solving sendiri ke depannya. Kita akan Ya, selalu bergantung. Kira-kira betul. itulah murid yang mungkin perasaan murid ya, kalau nggak punya masalah sendiri, diselesaikan sendiri, yang besok-besoknya nggak akan bisa menyelesaikan sendiri gitu. Oke, Tuh, Pak. Nih, siap belajar dapat tugas buat MPI. Nih, sudah oke. siap, Pak. Jadi kalau kita ngadain Ya, pelatihan, ada tugasnya, asal tugas mencoba, insya Allah baru. pesertanya Ya, siap. iya, Tuh, Pak. boleh. Gitu. Betul sekali, sangat-sangat ini, Pak. Karena kan nyambung Hmm. ke Pak Nikon sama Pak PW ya, saya juga guru Ya, SMK, tapi Pak, iya, anak-anaknya juga iya, sudah besar-besar. Saya betul. tanya, kalian mau belajar pakai gimana nih? Pakai game, Bu. Pakai Quizzes kan? Iya, Nah, Quizzes pakai iya, Wordwall, pakai ini. Intinya game, iya. gitu. Iya, betul. Iya, Betul. Makanya MPI itu sangat-sangat membantu guru dan juga siswanya berkembang. Gurunya belajar, siswanya juga belajar. dapat. Gitu. Bapak Ibu narasumber masih semangat ya kita ke Semangat lagi ya. Semangat ya. Ya. Semangat Bu Boleh Bapak Ajeng. Ibu narasumber emotikonnya kira-kira perasaannya di sore hari ini menjelang maghrib ya. Kalau di sini jam 16.53. Oh masih love nih, masih masih dengan sangat-sangat senang hati nih membagikan praktik baiknya di Ibu Kemala sama Ibu Ani. Pak Nikon emotnya apa nih Pak Nikon? Ibu Ira emotnya apa nih Ibu Ira? Boleh berbagi nih biar semuanya ikut merasakan nih. Berbintang-bintang, Bu. Oh, berbintang-bintang, bersinar ya Pokoknya berarti. keren buat Pak PW, mantap, dedikatifnya bagus, sehat selalu, panjang Amin, umur. amin, Buat Ibu amin. Ajeng, Amin. keren, Terima kasih. mantap. Semoga kita selalu bisa Amin. berkolaborasi. Oke, siap. Saya mendapatkan ilmu dari Pak PW, dari Bu Ajeng, Ya, dari narasumber di oke. sini, dan rekan-rekan juga punya informasi sangat bagus, sehingga saya bisa ngambil nih informasi-informasi yang disampaikan tadi. Sehat selalu Bapak Ya. Ibu semuanya, Oke, keren, terima terima kasih. kasih Pak Nikon. Hebat, luar Betul, biasa. keren Pak Nikon. Ibu Ira, gimana nih perasaannya? Emotnya apa nih Bu Ira di akhir sesi ini Bu Ira? Ibu Ira saking groginya nih Bu Ira ini ya. Grogi untuk takut diundang lagi nih sama Pak PW. Ini mau ngapain nih? Aman Bu Ira di sana Bu Ira? Aman, aman. Aman. Soalnya habis ini Kira-kira lagi nih apa ada nih Bu? webinar lagi. Emotnya Saya apa nih sama Bu? Ibu Kamala Semangatnya. ada webinar lagi habis ini. Siap ya Bu. Jangan lupa Betul. kalau Pak PW bikin event nomor satu ya Bu ya. Kosongkan jadwal Bu. Siap, siap. Oke. Bapak Ibu hebat peserta webinar series 2 Pembatik Inspiratif kali ini. Kita sudah di ujung acara. Bapak Ibu, saya izin untuk ke Bapak Ibu narasumber untuk closing statementnya dan juga satu kata baiknya. Silakan dimulai dari Ibu Ane. Ya, terima kasih Bu Ajeng atas kesempatannya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat ya. Kemarin saya sempat berbagi praktek baik di sekolah terdekat dengan saya dan selama 3 jam itu ada peserta yang sudah mampu mempresentasikan MPI-nya. Jadi luar biasa. Jadi tidak perlu takut kita belajar bersama-sama dan sama-sama belajar
manfaatkan teknologi, mari berbagi dan berkolaborasi. Terima kasih Bu Ajeng. Oke, dari Bu Ane satu kata kunci buat peserta nih. Semangat. Oke, semangat Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita closing statement dari Ibu Kemala. Terima kasih Bu Ajeng. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya sore hari ini. Closing statement dari saya, ketika kita mengajar di kelas, pasti banyak sekali kita temui masalah atau hambatan-hambatan. Jangan jadikan masalah itu atau hambatan itu menjadikan kita untuk jalan di tempat, tidak ada usaha yang kita lakukan atau bahkan kita mundur. Tapi jadikan hambatan tersebut, masalah tersebut menjadi tantangan bagi kita untuk kita bisa tumbuh, kita bisa berkembang, dan kita mau untuk berinovasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kemala. Satu kata kunci dari Ibu Kemala untuk webinar seri 2 ini. Oke, dari saya kata kunci inovasi. Inovasi. Jadi terus mencoba ya Bu ya. Harus Oke. Bu. Terima kasih. Kita ke Ibu Ira. Ya, Ira, silakan. Ya, closing statement dari saya, Bapak Ibu guru hebat, teruslah berinovasi, teruslah memberi karya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, dan mari kita berbagi dan berkolaborasi dengan sesama guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Dan untuk kata kunci dari saya, berbagi. Siap berbagi Bu. Apapun yang kita buat harus dibagikan ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Ajeng. Ya, karena hal baik itu akan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Iya, amin. Terakhir, closing statement dari Pak Nikon. Silakan Bapak. Tidak ada kata-kata, Bu, yang ada bukti nyata untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, Suaranya agak kerasan dikit Pak. ya. Ya, Nah, siap. jelas? Ya, diulangi ya. Jelas. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya berkata-kata, tapi buktikan dengan aksi nyata. Walaupun hanya ada satu, harus kita bagikan. Jangan nunggu sampai banyak, jadi yang ada satu kita bagikan. Terima kasih. Seperti itu saja. Tetap Baik, semangat. tetap semangat. Satu kata kunci dari Bapak Nikon untuk mengakhiri sesi webinar hari ini. Oke. Transformasi. Transformasi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kita harus semangat, terus berinovasi, jangan lupa berbagi, dan teruslah bertransformasi Informasi. supaya menjadi Bapak Ibu guru yang lebih hebat lagi untuk anak didik kita. Baik, untuk terakhir ada pesan kesannya dari Pak PW. Terima kasih, Bu Ajeng. Saya ucapkan terima kasih kepada 4 pemateri yang sangat luar biasa kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pemateri ini dapat mengilhami atau menginspirasi bagi kita semuanya, agar ke depan bisa lebih baik lagi dan lebih lebih bermakna di hadapan siswa kita. Begitu Bu Ajeng. Terima kasih banyak semuanya, pemateri yang hebat, Bu Ajeng dan para anggota ya, untuk membatik inspirasi. Terima kasih dan next time kita buat event yang lebih seru lagi Bu Ajeng. Begitu. Baik Pak, siap menanti. Saya juga siap menanti ini. Oke. Terima kasih Pak Wiwis. Semoga event webinar series 2 Kombel Pembatik Inspiratif kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu narasumber, dan bagi kita semua. Semoga Amin, kita amin. berkesempatan mengikuti dan hadir di webinar series-series lainnya yang Ya, diadakan ya. oleh Kombel Pembatik Inspiratif. Terima kasih Bapak Ibu, untuk absensi akan dikirim di WA Group, dan juga sertifikat akan dikirim melalui email Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan dalam presensi, dan mohon ditunggu 2 kali 24 jam dan selalu cek email. Jangan lupa selalu pantau Kombel Pembatik Inspiratif di PMM dan juga WA grupnya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima Sehat kasih selalu. narasumber. Keren, keren, Terima kasih Bapak keren. Ibu. Terima kasih. Izin live.
Silakan, monggo Bapak.